Tak terpikirkan, tapi kini tidak lagi mustahil. Selama bertahun-tahun, dunia telah memperkirakan Tiongkok akan menginvasi Taiwan. Bahkan Xi Jinping telah menyatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan reunifikasi. Namun di balik layar, Beijing mungkin merencanakan sesuatu yang lebih ambisius dan berbahaya. Banyak bukti, termasuk intelijen Rusia bocor, mengindikasikan Tiongkok mungkin akan ke Siberia lebih dulu daripada Taiwan. Jika itu terjadi, keseimbangan kekuatan global bisa hancur seketika. Sekilas, ini tampak tidak masuk akal, mengapa Tiongkok menyerang mitra strategis terdekatnya, apalagi saat kedua negara tampak lebih bersatu. Karena sanksi Barat yang dijatuhkan kepada Rusia secara efektif telah memutus hubungan negara itu dengan sebagian besar Eropa dan Amerika Utara, Kremlin semakin memandang ke arah timur. Agar perdagangan dan investasi tetap kuat, Rusia harus menopang ekonomi yang melemah akibat perang. Tiongkok telah menjawab panggilan itu sejak invasi ke Ukraina dimulai beberapa tahun lalu. Raksasa Asia ini menjadi pembeli utama bahan bakar fosil Rusia, menginvestasikan ratusan miliar dolar pada minyak, batu bara, dan gas. Perdagangan Rusia-Tiongkok melonjak ke rekor tertinggi, mencapai dolar Amerika Serikat 245 miliar pada 2024, 2 kali lipat dari 2020. Ekspor Rusia ke Tiongkok didominasi bahan bakar fosil dan sumber daya alam, sementara impor Tiongkok ke Moskow meliputi mobil, traktor, elektronik, dan barang konsumsi. Dalam banyak hal, hanya berkat Tiongkok ekonomi Rusia masih bertahan, dan mereka masih mampu melanjutkan perang sia-sia di Ukraina. Selama ini, seperti yang baru-baru ini diakui oleh seorang pejabat Rusia. Tanpa mereka, Tiongkok, kami tidak akan bisa membuat satupun rudal, apalagi drone, dan seluruh ekonomi sudah lama runtuh. Jika mereka menginginkannya, perang sudah lama berakhir. Investasi Beijing yang terus naik di minyak Rusia membantu menutupi penurunan ketergantungan negara lain, seperti sebagian besar Eropa, pada sumber daya Rusia. Sepanjang 2020-an Tiongkok membantu Rusia mengatasi sanksi Barat demi mengimpor barang dual use penting untuk mesin perangnya. Produk dual use adalah barang yang bisa dipakai untuk sipil dan militer, seperti beberapa bahan kimia atau komponen elektronik, misalnya sensor dan chip komputer. Hampir tidak ada negara, kecuali Korea Utara dan Iran, yang ingin terlihat mengirimkan senjata atau kendaraan militer secara langsung ke Rusia. Tiongkok berhasil mengatasi masalah ini, tetap kuat secara geopolitik, dan mengirim bahan serta produk ke Rusia untuk pembuatan tank, drone, dan lainnya. Sementara itu, Rusia tidak mampu membuat produk-produk ini sendiri dan menjadi sangat bergantung pada Tiongkok untuk menyediakannya. Para pemimpin kedua negara, Putin dan Xi, juga tampaknya semakin dekat belakangan ini dengan beberapa kali bertemu langsung. Dan militer kedua negara juga telah melakukan puluhan latihan militer bersama dalam beberapa waktu terakhir. Namun, mulai muncul keretakan. Pada 2024 ada 11 latihan bersama Tiongkok-Rusia, sedangkan 2025 hanya 4. Grafik perdagangan menunjukkan Tiongkok masih pembeli utama sumber daya Rusia, namun investasinya di negara tersebut mulai menurun. Dan meskipun kedua negara berusaha keras untuk menggambarkan bahwa hubungan mereka tidak pernah sebaik ini, masalah mungkin sedang berkembang di balik layar. Seperti disimpulkan dalam laporan Royal United Services Institute, lembaga pemikir pertahanan dan keamanan terkemuka Inggris. Dinamika jangka panjang dari hubungan ini menunjukkan pendekatan yang murni transaksional, dengan Tiongkok memanfaatkan kelemahan ekonomi Rusia. Akhirnya, lewat impian revanchisme Rusia, Putin menjadikan Rusia alat bagi tetangga timurnya yang ambisius dan tak bisa diandalkan. Menurut laporan terbaru Institut Ekonomi Baru Bank Finlandia, eksportir Tiongkok mulai memanfaatkan posisi Rusia yang melemah. Harga barang berteknologi ganda ke Moskow naik drastis, beberapa melonjak hampir 90 kali dari 2021 ke 2024, sementara ke negara lain hanya naik 9 kali,
Sebagai respons, Rusia harus mengurangi pembeliannya. Dan kutipan dari pejabat tinggi Rusia menunjukkan bahwa hubungan mereka dengan Tiongkok tidak seakrab yang terlihat. Dari luar, Tiongkok tidak bertindak seperti sekutu. Terkadang mereka mengecewakan kami dan menghentikan pembayaran, terkadang mereka memanfaatkan situasi, terkadang itu benar-benar perampokan, tidak ada yang bersifat sekutu di dalamnya. Di dalam Dinas Keamanan Federal, Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti, Badan Intelijen Utama Rusia, pendapatnya bahkan lebih keras. Hal ini terungkap pada Juni 2025, ketika sebuah laporan setebal 8 halaman entah bagaimana didapatkan oleh kelompok kejahatan Siber Liga Ares dan dibagikan kepada para wartawan di New York Times. Mereka mengirimkannya ke intelijen barat dan membagikan beberapa detail menarik secara daring. Laporan itu menggambarkan pertempuran intelijen tegang dan dinamis antara kedua negara. Laporan itu juga menyebut beberapa hari sebelum Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti menyetujui program kontra-intelijen baru bernama NTT-4. Tujuan program ini sudah jelas, untuk mencegah mata-mata Tiongkok merusak kepentingan Rusia. Waktunya juga sangat berarti, tepat ketika Rusia akan mengerahkan begitu banyak sumber daya militernya ke Ukraina. Dinas intelijen khawatir Tiongkok memanfaatkan situasi untuk mengeksploitasi pertahanan negara yang lemah dan teralihkan. Sebagai hasilnya, sebuah unit intelijen baru dibentuk dengan tanggung jawab utama memantau aktivitas intelijen Tiongkok dan memberikan peringatan terhadap potensi ancaman apapun. Unit itu menemukan beberapa hal yang mengkhawatirkan bagi Kremlin. Laporan itu mencatat beberapa orang di Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti menganggap Tiongkok musuh dan ancaman serius bagi keamanan Rusia. Para perwira melaporkan Beijing makin sering merekrut mata-mata Rusia demi memperoleh rahasia dan teknologi militer sensitif Rusia. Mereka bahkan mencoba membujuk ilmuwan Rusia yang tidak puas agar bergabung atau membocorkan intelijen rahasia. Sebagai tanggapan, Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti telah memerintahkan para perwiranya untuk mencegat ancaman ini dan mencegah transfer informasi strategis penting kepada pihak Tiongkok. Mereka telah bertemu langsung dengan sejumlah warga Rusia yang bekerja sama dengan Tiongkok. Mereka menginformasikan bahwa Beijing mencoba memanfaatkan Rusia dan memperingatkan agar tidak membagikan intelijen penting. Badan itu juga memerintahkan pengumpulan data berkelanjutan tentang pengguna di aplikasi pesan teratas Tiongkok, WeChat. Mereka meretas ponsel target mata-mata dan menganalisis data untuk mengungkap niat dan rencana tersembunyi Tiongkok. Sebagai hasil dari aktivitas-aktivitas ini, petugas Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti mengklaim telah menemukan bukti Tiongkok memata-matai operasi militer Rusia di Ukraina demi memahami senjata dan peperangan Barat. Bukan hanya itu, tetapi dalam pengungkapan terbesar dari seluruh laporan tersebut, Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa Tiongkok sedang mempersiapkan dasar untuk mengklaim wilayah Rusia. Mereka juga mengatakan bahwa agen-agen Tiongkok sudah beroperasi di wilayah Arktik, menggunakan perusahaan pertambangan dan pusat penelitian sebagai kedok untuk kegiatan mata-mata mereka yang sebenarnya. Kekhawatiran Tiongkok mengusik wilayah Rusia telah lama menjadi ketakutan pejabat Kremlin dan nasionalis Rusia. Kedua negara ini berbagi perbatasan terpanjang di dunia, membentang sejauh 2.615 mil atau 4.208 kilometer. Dan Tiongkok tidak selalu setuju dengan cara perbatasan itu ditetapkan. Banyak nasionalis Tiongkok menilai perjanjian abad ke-19 yang digunakan Rusia untuk mencaplok wilayah seperti Vladivostok tidak adil. Dengan sebagian orang merindukan hari ketika peta bisa digambar ulang dan Tiongkok dapat mengklaim tanah yang menurut banyak orang memang miliknya. Tiongkok sudah cukup terang-terangan meletakkan dasarnya untuk hal ini. Pada 2023, Tiongkok merilis peta baru dengan nama-nama bersejarah Tiongkok untuk kota dan wilayah di Rusia. Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok menetapkan semua peta Tiongkok ke depan yang mencakup timur jauh. Rusia harus memakai nama Tiongkok, bukan Rusia. Vladivostok misalnya
disebut Haishenwai. Perubahan menarik lain pada peta Tiongkok ada di pulau sepanjang perbatasan internasional. Pulau Bolshoi Usulrisky, Rusia, atau Pulau Beruang Hitam, Tiongkok, terletak di pertemuan Sungai Amur dan Ussuri, dan sejak perjanjian perbatasan 2008 wilayahnya dibagi antara Tiongkok yang memiliki sebagian besar dan Rusia sisanya. Namun, peta Tiongkok terbaru menampilkan pulau itu sepenuhnya di wilayah Tiongkok. Selain itu, petani Tiongkok mulai membeli banyak lahan di perbatasan Rusia, yakni Primorsky Krai. Wilayah ini diserahkan kepada Rusia oleh dinasti Qing Tiongkok pada tahun 1860. Namun sejak itu menjadi subjek yang semakin menarik perhatian para pembuat kebijakan di Beijing dan kaum nasionalis Tiongkok. Memang, seperti halnya Vladimir Putin suka mengklaim bahwa seluruh Ukraina adalah milik Rusia, para pemimpin Tiongkok sebagian besar juga merasa hal yang sama tentang Primorsky Krai serta wilayah Siberia timur jauh lainnya. Dengan Xi Jinping yang sering menekankan pentingnya kebangkitan besar bangsa Tiongkok, tidak mustahil Tiongkok ingin mengambil wilayah-wilayah ini untuk dirinya sendiri. Ini makin mengkhawatirkan bagi Rusia, terutama saat posisi geopolitiknya sekarang. Ekonomi yang dulu kuat, kini terpukul akibat perang, sanksi, dan isolasi internasional. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti melaporkan akademisi Tiongkok diduga mulai mempromosikan klaim teritorial atas Rusia dan mengumpulkan bukti untuk mendukungnya. Mereka dikabarkan sedang mencari jejak-jejak bangsa Tiongkok kuno di wilayah timur jauh Rusia, berpotensi mempengaruhi opini lokal dan memperkuat narasi klaim sah Tiongkok atas wilayah itu. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti menanggapi. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti memerintahkan petugasnya mengungkap perilaku revansis dan melawan upaya Tiongkok yang menggunakan ilmuwan Rusia atau dana arsip untuk penelitian mereka. Sebuah memo memerintahkan pencegahan terhadap warga Rusia yang terlibat aktivitas itu. Batasi warga asing masuk ke negara kita sebagai langkah pengaruh. Namun, Rusia tak hanya perlu khawatir soal Tiongkok yang mengusik wilayahnya atau memperluas pengaruh di timur jauh. Agen Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti juga menemukan Beijing sedang mengembangkan strategi baru untuk memperkuat pengaruh dan soft power di Asia Tengah. Sebagian besar dulunya, bagian Uni Soviet dan lama bergantung pada Rusia untuk perdagangan, keamanan, dan dukungan. Tiongkok memulai pendekatan baru ini di Uzbekistan. Menurut intelijen Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti, tidak dijelaskan secara rinci bagaimana strategi ini bekerja atau apa saja yang terlibat, selain sedikit menyebutkan semacam pertukaran kemanusiaan. Namun, ini akan jadi alasan kekhawatiran besar di Rusia. Negara itu sudah kehilangan begitu banyak kesepakatan dagangnya di seluruh dunia dan melihat banyak koneksi internasionalnya terputus sebagai respons atas tindakan sembrono dan brutalnya. Di Ukraina, Rusia cepat kehilangan sekutu dan sangat perlu menjaga hubungan dengan negara-negara yang dulu bergantung padanya, seperti Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Turkmenistan. Beberapa negara tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda keluar dari pengaruh Moskwa dalam beberapa waktu terakhir. Dengan banyak pemimpin dan pejabat pemerintah mereka secara bertahap menyadari hal itu. Rusia mungkin bukan lagi mitra ideal untuk bekerja sama, seperti dicatat dalam laporan Hudson Institute. Setelah perang Rusia-Ukraina dan dampak berantai dari sanksi Barat, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, dan Tajikistan sedang mengubah kebijakan luar negeri, menegaskan kedaulatan, dan merangkul masa depan multipolar. Penyesuaian regional ini mengakhiri monopoli Rusia atas Asia Tengah selama 1 abad. Kini, beberapa negara mulai membangun hubungan lebih erat dengan Amerika Serikat dan Eropa. Jika laporan Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti benar, beberapa negara bisa mulai membangun hubungan dengan Tiongkok dan mencari peluang baru untuk perdagangan, keamanan, serta kerjasama yang dapat melemahkan ikatan mereka dengan Moskow. Semakin besar kekuatan dan pengaruh Tiongkok di wilayah ini,
mereka makin percaya diri bertindak terhadap Rusia. Dan pengungkapan dalam laporan Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti itu masih belum berakhir sampai di situ. Laporan itu juga menyoroti minat Tiongkok pada Arktik dan jalur laut utara Rusia yang membentang di sepanjang pantai utara negara tersebut. Dulu, perairan di sepanjang pantai terlalu banyak es untuk pelayaran, sehingga nilai ekonominya kecil. Dengan perubahan iklim, suhu naik dan es mencair, wilayah ini bisa segera jadi jalur pelayaran yang lebih layak dan bernilai tinggi. Ini dapat mempercepat pengiriman Asia-Eropa, membuka jalan perdagangan lebih efisien antara Tiongkok dan banyak negara lain, meningkatkan jumlah serta nilai impor dan ekspor. Rusia di masa lalu telah memberlakukan kontrol ketat terhadap aktivitas Tiongkok di Arktik. Namun saat negara itu dalam posisi lemah, kini mungkin waktu tepat bagi Beijing bergerak di tengah sanksi Barat yang makin banyak dan intensif. Beijing disebut yakin Rusia membutuhkan bantuan Tiongkok untuk merawat infrastruktur Arktik mereka yang menua. Faktanya, ini sudah terjadi belakangan ini. Perusahaan gas Rusia, Novotek, telah mencari bantuan dari Tiongkok untuk menyelamatkan proyek gas alam cair Arktiknya, setelah sebelumnya bekerja sama dengan perusahaan Amerika Serikat, Baker Hughes. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti mengklaim mata-mata Tiongkok mulai bergerak di sekitar Arktik, mencari informasi tentang rencana dan perkembangan Rusia di sana. Melihat ini, saat menimbang untung rugi menginvasi Siberia atau Taiwan, mudah melihat Tiongkok bisa memutuskan menyerang Rusia adalah langkah yang lebih cerdas dan strategis saat ini. Secara teori itu terdengar konyol, mengingat Rusia jauh lebih besar dan kuat daripada Taiwan. Rusia 475 kali lebih besar tepatnya, dengan populasi 6 kali lipat lebih banyak. Namun, ini bukan tentang ukuran atau kekuatan militer, melainkan peluang dan waktu. Menurut Beijing, saat ini mungkin belum waktunya menyerang Taiwan. Jangan lupa, meskipun itu mungkin pulau yang relatif kecil, Taiwan dipisahkan dari Tiongkok oleh Selat Taiwan sepanjang 100 mil. Seperti yang telah dibuktikan oleh konflik-konflik sebelumnya, menyeberangi perairan yang luas adalah tantangan besar bagi negara manapun yang berperang. Contohnya, saat Perang Dunia II pasukan Hitler kesulitan menyeberangi jarak 22 mil antara Prancis dan Inggris Raya. Selat Taiwan lebih lebar dan dijaga ketat oleh militer Taiwan yang sudah modern, didukung sekutunya termasuk Amerika Serikat. Sebuah simulasi perang tahun 2023 yang dilakukan oleh Center for Strategic and International Studies menemukan bahwa setiap upaya invasi Tiongkok ke Taiwan hampir pasti akan gagal, sekaligus menimbulkan kerugian besar bagi semua pihak yang terlibat. Studi itu memperkirakan selama konflik 3 minggu, Tiongkok bisa kehilangan minimal 10.000 tentara, puluhan pesawat tempur, dan kapal perang. Dampak ekonominya juga akan sangat besar. Analisis Bloomberg Economics 2024 menyebut perang dengan Taiwan bisa merugikan dunia sekitar 10 triliun dolar setara, 10% produk domestik bruto global. Rantai pasokan global akan hancur karena Taiwan adalah pemain utama produksi semikonduktor penting, elemen vital sektor teknologi dunia. Karena biaya besar dan risiko perang global melawan Amerika Serikat serta sekutunya, Tiongkok mungkin memilih tidak menyerang Taiwan. Saat ini, menyerang Rusia kemungkinan besar tidak akan menimbulkan konsekuensi berat. Pertama, Rusia saat ini memiliki sangat sedikit sekutu dan pada kenyataannya sangat bergantung pada Tiongkok untuk bertahan hidup. Tidak akan ada koalisi besar negara-negara yang bergegas membela Rusia jika Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, PLA, memutuskan untuk melintasi perbatasannya dan mengklaim wilayahnya. Siberia sangat luas dan kaya sumber daya alam seperti minyak, gas, emas, berlian, dan mineral tanah jarang yang penting bagi ekonomi Tiongkok. Siberia juga kaya akan air tawar. Dengan Danau Baikal saja menyimpan sekitar 20% pasokan air tawar dunia yang tidak membeku.
Banyak provinsi di utara Tiongkok yang kering tengah menghadapi kekeringan dan kekurangan air. Menguasai banyak sumber daya berharga di dunia memberi manfaat tak terhitung. Menguasai sebagian sumber daya Siberia bisa lebih penting bagi ekonomi Tiongkok daripada mengambil alih Taiwan. Tiongkok akhirnya mendapat akses sumber daya untuk mencapai target pertumbuhan produk domestik bruto, memenuhi permintaan energi yang meningkat, dan mengamankan bahan penting untuk mendukung proyek lain, seperti modernisasi militer dan investasi teknologi ramah lingkungan. Jadi, meskipun Taiwan jelas tetap menjadi tujuan jangka panjang, Rusia sebenarnya merupakan target yang jauh lebih logis, berharga, dan dapat dicapai bagi Tiongkok saat ini. Jika intelijen Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti benar, rencana invasi sudah mulai dijalankan. Dan dengan Tiongkok melakukan berbagai upaya besar untuk memperkuat militernya menjelang perayaan 100 tahun PLA pada tahun 2027, invasi skala penuh mungkin tidak akan terlalu lama lagi terjadi sekarang. Untuk tahu lebih jauh bagaimana Rusia menghadapi situasi lebih buruk dari yang dibayangkan Putin, tonton video ini yang membahas kerugian mengejutkan pasukan Rusia di Ukraina. Lihat juga penjelasan kami tentang bagaimana upaya putus asa Putin meraih kekuasaan justru menjadi bumerang besar, merusak reputasi, solidaritas, dan ekonomi negaranya. Dan terakhir, agar Anda tidak ketinggalan berita militer terbaru dan laporan video mendalam seperti ini, berlanggananlah ke saluran kami hari ini.